Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau boleh mendengar-dengaran pada pagi hari ini akan firman Tuhan. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari kehidupan yang Tuhan berikan kami pada pagi hari ini. Kami percaya dan yakin Tuhan selalu tahu dan peduli akan segala kehidupan kami, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, datanglah Kau di tengah-tengah kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Dan apakah yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila pada saat ini masih ada pemirsa yang masih meragukan akan kuasa Tuhan, akan kekuatan Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamahnya ya Bapak. Kami juga berdoa buat pemirsa yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan, sakit penyakit. Engkau angkat ya Tuhan dari mereka. Yang menderita perekonomian yang lemah, maupun kepahitan hidup, Tuhan yang memberikan jalan keluar buat mereka, dan sukacita buat mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kiamat datang, itu judul kita, dan landasan firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Kiamat sering diartikan sebagai akhir zaman, di mana dunia beserta isinya binasa. Datangnya hari kiamat mendatangkan kengerian bagi sebagian orang. Bahkan tidak jarang orang Kristen juga merasa takut membayangkan datangnya hari kiamat tersebut. Suatu hari seorang keponakan saya yang sudah 15 tahun usianya bertanya, kalau dah hari kiamat tiba, apa yang akan Om lakukan? Dia mengajukan pertanyaan tersebut sambil menunjukkan wajah takut. Sebelum menjawab pertanyaannya, saya lebih dahulu bertanya kepada dia, apa pengertian kamu mengenai hari kiamat? Nah, kiamat berakhirnya dunia ini dengan kejadian-kejadian yang menakutkan yang membinasakan manusia, jawabnya. Mendengar itu, keponakan saya yang berusia lebih dewasa lagi, yang berusia 18 tahun menyela. Kiamat itu tidak ada. Saya tahu dia mengatakan demikian hanya untuk menutupi rasa takutnya mengenai kiamat yang dia bayangkan. Bertolak dari pendapat mereka, saya mengetahui bahwa sekalipun mereka orang Kristen dan cukup rajin beribadah, namun mereka belum mengetahui jaminan masa depan mereka di dalam Kristus. Lalu saya menjelaskan, kalau kita masih takut dan tidak memiliki pengharapan yang pasti untuk masa depan kita atau masa depan kalian, lalu untuk apa kalian mengikuti Yesus dan beribadah setiap minggu? Itu percuma. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, yaitu pada kiamat, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Akan lebih dulu bangkit. Sesuai itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kedatangan Yesus yang kedua kali
dan yang dinanti-nantikan oleh semua orang percaya. Inilah yang kita sebut sebagai akhir zaman. Akhir zaman. Jika kita hidup dalam firman-Nya dan bersekutu yang baik dengan Tuhan, maka hari kedatangannya yang kedua akan menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Sebab kita tahu kita akan bertemu dengan Yesus yang selama ini kita sembah. Sebaliknya, hari itu akan menjadi hari yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Yesus, yang bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Biarlah kita berpegang pada janji Tuhan dan hidup dalam kesetiaan, sehingga kelak Tuhan mendapati kita sebagai mempelai yang tidak bercacat di hadapannya. Di dalam Yesus kita memiliki keselamatan yang pasti. Baca firman Tuhan agar kita mengerti rencana Tuhan bagi masa depan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jangan gelisah dan gentar hatimu. Orang yang tidak beriman bergoyah hatinya dan dipenuhi ketakutan akan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi orang yang menaruh harapannya kepada Yesus akan bersukacita dan tetap diam dengan tentram. Jika dunia ini berakhir, kita akan bersama Yesus selamanya dalam kemuliaan. Ya Tuhan Yesus, aku merindukan kedatangan-Mu. Hari di mana semua umat-Mu bersukacita. Hari di mana kami bertemu Sang Penebus yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi janji penyertaan Tuhan tidak akan berubah selama-lamanya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dan semakin yakin jika hari penghakiman atau hari akhir dunia itu atau akhir zaman itu datang, maka kita akan menyambutnya dengan sukacita karena Tuhan menyambut kita dan mengangkat kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.